Selamat pagi dan selamat beribadah bagi jemaat dan simpatisan di Gereja Kristen Indonesia Ciledug Raya. Pokok-pokok warta jemaat Minggu tanggal 29 November 2020 adalah sebagai berikut. Yang pertama, kebaktian minggu dan kebaktian kategorial akan dilaksanakan secara online atau daring. Majelis jemaat akan mengevaluasi secara periodik terkait akan hal ini. Yang kedua, seluruh kegiatan komisi, badan pelayanan, komunitas, dan kegiatan lainnya yang berada di bawah lingkup Majelis Jemaat GKI Ciledug Raya untuk sementara waktu tidak dapat dilaksanakan secara tatap muka langsung sampai pemberitahuan lebih lanjut. Yang ketiga, Majelis Jemaat GKI Ciledug Raya akan tetap melayani ibadah penghiburan atau ibadah kedukaan sesuai prosedur yang sudah ditetapkan. Bagi jemaat GKI Ciledug Raya atau simpatisan yang membutuhkan pelayanan atau informasi pelayanan lainnya dapat menghubungi Penatua Prihatini atau Mas Andi di kantor gereja. Yang keempat, persembahan dapat dilakukan dengan cara transfer, QRIS atau dijemput ke rumah, dikhususkan bagi jemaat lansia atau memiliki keterbatasan dalam mengakses internet banking maupun QRIS. Terkait mendukung pelayanan di GKI Ciledug Raya, jemaat dihimbau untuk mengecek persembahan bulanan dan DK pada warta baca setiap minggunya. Bersama ini juga disampaikan bahwa telah dibuka kesempatan untuk memberikan persembahan akhir tahun. Untuk informasi terkait persembahan, kiranya dapat menghubungi Bendahara Umum, Penatua Ria atau Penatua Erwan. Ibadah Minggu Advent yang pertama hari ini akan dilayani oleh Pendeta Hobart Fideman Gratius Ospara dengan tema Peduli dan Berjaga-jaga. Mari jemaat kita bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan dari PKJ nomor 7 bait yang pertama hingga kedua. Bersyukurlah pada Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita mulai ibadah Minggu Advent yang pertama dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, sumber damai sejahtera, pencipta kehidupan. Amin, amin.
Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita kembali memasuki masa pertama dari kalender pelayanan yang baru, dari kalender gerejawi, yang dimulai dengan Minggu Advent. Minggu Advent pertama menjadi masa awal dari kalender gerejawi, dan di sini kita bersama-sama menantikan kembali dengan penuh pengharapan kedatangan Kristus kembali dalam hidup kita, sekaligus kita mengenang masa kelahiran Tuhan Yesus Kristus ke dalam dunia ini. Maka Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, lilin yang dimulai adalah lilin ungu yang dinyalakan. Lilin Kristus belum dinyalakan karena lilin warna putih yang biasanya dinyalakan setiap minggu, yang adalah lilin Kristus, akan kita nyalakan pada masa malam Natal dan juga Natal sebagai wujud kelahiran Sang Terang di tengah-tengah dunia. Maka marilah kita menghayati masa Advent ini dengan sungguh-sungguh menyongsong kehadiran Tuhan, mempersiapkan jalan baginya, berjaga-jaga dengan mempersiapkan jalan baginya. Mari kita nyanyikan NKB 50 ayat 1 dan 3, Fajar yang baru sudah rekah. Di dalam menyambut kedatangan Kristus kembali, tapi juga di dalam kita mengenang bagaimana kedatangan Kristus di masa lampau, tidak jarang kehidupan kita berjalan tidak sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Allah. Alih-alih kita peduli dan berjaga-jaga, kita justru menjadi orang-orang yang tidak peduli, bahkan tidak mau berjaga-jaga. Maka sebagai umat yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan, marilah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan secara pribadi. Dan yang nantinya akan saya tutup dalam doa pengakuan dosa secara bersama-sama. Mari kita berdoa mengakui dosa kita secara pribadi di hadapan Tuhan.
Ya Allah, inilah seru doa pengakuan dosa kami. Setiap kami memiliki kelemahan dan kekurangan. Kami menyadari bahwa berbagai pencobaan, godaan dalam kehidupan ini membuat kami menjadi orang-orang yang tidak jarang, tidak peduli, menjadi orang-orang yang juga tidak dapat berjaga-jaga dengan baik, menyambut kedatangan Kristus kembali, maupun dalam pengenangan kami akan kedatangan Kristus melalui kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Ya Allah, tolonglah kami untuk dapat senantiasa berproses dalam hidup kami. Tolonglah kami yang lemah dan terbatas ini. Ampunilah kami ya Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah penebus dosa kami. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, bagi setiap kita yang sungguh-sungguh mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, dengarkanlah berita anugerah yang diambil dari Yohanes 6, ayatnya yang ke-38 sampai ayatnya yang ke-40, yang berbunyi demikian. Sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya aku bangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Hiduplah dalam anugerah-Nya. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan telah mengampuni dan mempersatukan kita. Oleh karena itu, marilah kita hidup dalam damai dan pengampunan. Damai Tuhan besertamu. Dan bersertamu juga. Mari kita mengucapkan salam damai kepada orang-orang yang ada di kanan kiri kita. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, marilah kita berdoa memohon tuntunan Roh Kudus Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah, di dalam penantian kami akan kedatangan Kristus kembali, tolonglah kami untuk dapat terus berjaga-jaga seturut dengan kehendak Tuhan. Maka dalam rangka kami berjaga-jaga, biarlah Tuhan menerangi hati dan pikiran kami melalui Roh Kudus, agar kami dapat dimampukan untuk mengerti kebenaran firman Tuhan melalui pembacaan Alkitab dan perenungannya sebentar lagi.
Kami sungguh memohon kiranya Roh Kudus-Mu yang menuntun kami semua, termasuk juga hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini, untuk dapat mengerti dan terutama melakukan firman Tuhan dalam hidup kami hari lepas hari. Kami berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bacaan Injil diambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Markus. Markus pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-24 sampai ayatnya yang ke-37. Markus pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-24 sampai yang ke-37. Tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya. Dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan pada waktu itu pun Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saat itu, tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak. Hanya Bapa saja. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang berpergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta. Supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepadamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Maranatha. Manusia terus maju, melangkah ke depan. Terkadang nurani jauh tertinggal. Di tengah cepatnya perjuangan kehidupan, didera bencana, dijerat nikmat dunia dalam
Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, Minggu Advent adalah masa penantian. Mengapa penantian? Karena seperti namanya, Advent atau Adventus adalah sebuah momen penantian akan kedatangan Tuhan. Di dalam Minggu Advent kita akan bersama-sama menghayati dua hal, yaitu kedatangan Tuhan kembali di masa mendatang maupun juga kedatangan Tuhan di masa lalu melalui kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Maka Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, 4 minggu Advent yang akan kita lalui, sebagaimana 4 lilin sudah mulai dinyalakan, adalah sebuah momen di mana kita akan menghayati tema-tema terkait dengan kedatangan Kristus kembali dan juga kelahiran Kristus. Lilin yang melambangkan harapan di Minggu Advent pertama, kesetiaan dan cinta di Minggu Advent kedua, sukacita dengan lilin warna pink di Minggu Advent ketiga, dan perdamaian di Minggu Advent keempat. Semuanya ini Bapak, Ibu, dan Saudara dibuat secara melingkar untuk melambangkan bagaimana kita memiliki pengharapan yang seperti lingkaran, tidak terbatas dan juga selalu segar di dalam Tuhan. Maka Bapak, Ibu, dan Saudara, di Minggu Advent yang pertama ini, ketika kita belajar memaknai mengenai pengharapan, kita akan terhubung Bapak, Ibu, dan Saudara kepada bagaimana kedatangan Kristus kembali di dalam kehidupan kita. Kedatangan Kristus kembali jugalah yang menjadi tema dari bacaan kita yang ada di dalam Markus 13 ayatnya yang ke-24 sampai ayatnya yang ke-37. Di dalam Markus 24 ayat Markus 13 maksud saya, ayat 24 sampai ayat 37 kita bisa melihat bagaimana kedatangan Tuhan. Markus 13 ayat 24 sampai 37 adalah bagian dari khotbah akhir zaman Yesus, di mana di dalam khotbahnya Yesus mengatakan bahwa akan ada masa ketika Ia akan datang. Masa itu ditandai dengan masa siksaan, masa itu ditandai dengan masa penyesatan, masa itu ditandai dengan munculnya Mesias palsu, dan masa itu juga digambarkan sebagai masa di mana matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, bahkan kuasa langit pun akan goncang. Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau kita membaca sekilas mengenai Markus 13 ini, Bapak, Ibu, dan Saudara, kedatangan Kristus seolah-olah digambarkan sebagai sesuatu yang menakutkan. Akan tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara, perumpamaan mengenai pohon ara yang ada di Markus 13 ayatnya yang ke-28 merupakan sebuah perumpamaan yang menarik. Di tengah berbagai tanda yang Tuhan berikan, Tuhan kemudian mengatakan mengenai perumpamaan mengenai pohon ara. Mengapa ada perumpamaan mengenai pohon ara ini muncul di tengah-tengah berbagai tanda-tanda yang tadi terlihat begitu mengerikan, Bapak, Ibu, dan Saudara? Hal ini sebetulnya, Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau kita mau memahami mengenai pohon ara dan juga musim panas yang ada di ayat 28, maka kita akan memahami makna dari perumpamaan ini diberikan di akhir dari berbagai tanda-tanda yang tadi Yesus katakan. Mengapa demikian? Karena pohon ara, Bapak, Ibu, dan Saudara, yang muncul di musim panas, yang rantingnya melembut dan mulai bertunas, sesungguhnya bagi orang Israel atau orang-orang di masa itu adalah sebuah tanda dari ketenangan, keteduhan, tanda dari sukacita yang besar, karena pohon ara yang rantingnya melembut dan mulai bertunas itu mendandakan berakhirnya musim dingin yang bagi orang-orang di masa itu, khususnya juga orang Israel, adalah sesuatu yang begitu mencekam dan mengerikan. Bagaimana tidak, karena di musim dingin suasananya menjadi begitu dingin, orang tidak bisa beraktivitas dengan baik, bahkan tanaman-tanaman pun tidak bisa
berbuah dan panen karena masuknya musim dingin. Pohon ara dan musim panas melambangkan datangnya kondisi yang baik bagi bangsa Israel. Pohon ara bahkan digambarkan bagi orang Israel adalah tempat di mana orang Israel dapat berteduh. Jadi pohon ara sebenarnya menandakan keteduhan, menandakan sukacita bagi orang Israel karena berakhirnya musim dingin yang mencekam. Bahkan ini akan menandakan munculnya musim semi yang begitu menggembirakan bagi orang Israel dan masyarakat ketika itu. Maka bagaimana kaitannya Bapak Ibu dan Saudara dengan kedatangan Tuhan? Sebenarnya Bapak Ibu dan Saudara, Yesus ingin menegaskan bahwa kedatangan Tuhan itu sebetulnya bagi murid-muridnya, bagi orang-orang yang mengikutnya, bukanlah sesuatu yang seharusnya menakutkan, tetapi sebaliknya sesuatu yang seharusnya disambut dengan pengharapan, dengan sukacita. Mengapa demikian? Karena kedatangan Tuhan kembali adalah tanda berakhirnya masa-masa yang mencekam bagi para pengikutnya, di mana siksaan-siksaan, berbagai pergumulan-pergumulan yang dihadapi oleh para pengikut Kristus itu berakhir dan diganti dengan sukacita karena kita bertemu kembali dengan Tuhan yang adalah Raja dan Hakim sekaligus juga sosok yang begitu mengasihi umatnya. Maka Bapak Ibu dan Saudara, kengerian-kengerian yang sebetulnya digambarkan oleh Tuhan, penyiksaan, penderitaan, dan bahkan masa-masa yang mengerikan dengan munculnya Mesias-Mesias palsu, sebenarnya Bapak Ibu dan Saudara adalah sebuah masa yang telah terjadi dan sedang terjadi di masa itu, dan bahkan akan terus terjadi sampai saat ini. Itulah mengapa Bapak Ibu dan Saudara di ayat yang ke-30 Yesus mengatakan sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya ini terjadi. Maksudnya apa Bapak Ibu dan Saudara? Angkatan yang ketika itu ada bersama Yesus akan merasakannya. Angkatan yang ketika saat ini membaca bacaan ini juga sedang merasakannya. Perang, penyesatan, siksaan yang dialami oleh pengikut Tuhan itu terjadi di sepanjang abad dan juga sepanjang masa. Maka sebenarnya Yesus hendak mengatakan kepada para murid, Ia hendak menjawab para murid, pertanyaan dari para murid di ayat yang keempat, bila manakah Ia akan datang? Yesus sebenarnya ingin mengarahkan para murid untuk melihat bahwa sebenarnya tidak ada seorang pun yang tahu Yesus bisa datang kapanpun. Kapanpun Yesus bisa hadir. Bahkan anak pun tidak. Malaikat-malaikat pun tidak ada yang tahu waktunya. Hanya Bapa saja. Perumpamaan pohon ara kemudian mengarahkan pandangan para murid dari spekulasi-spekulasi yang mereka harap dapat dijawab oleh Yesus mengenai kapan Ia datang, kepada pengharapan bahwa kedatangan Tuhan adalah sesuatu yang kita nantikan karena menimbulkan sukacita, keteduhan, dan sukacita karena Allah yang mengasihi kita kembali datang menjemput dan bersama dengan kita di dunia ini. Maka Bapak Ibu dan Saudara, ketika Yesus mengatakan agar muridnya diajak untuk berjaga-jaga di ayat 33-37, Yesus sebenarnya ingin mengajak murid-muridnya untuk dapat sungguh-sungguh menjalankan seluruh tugas panggilannya, tanggung jawabnya, seperti dikatakan, seperti tuan rumah yang menyerahkan tanggung jawab pada hamba-hambanya, bukan dengan kengerian, bukan dengan rasa was-was dan ketakutan, tetapi dengan sukacita. Kenapa? Karena tanggung jawab ini pada akhirnya akan bermuara pada kedatangan Tuhan kembali. Berjaga-jaga bukanlah satu hal yang dilakukan karena kita takut tidak akan berada bersama dengan Tuhan, tetapi sebaliknya karena kita tahu ada pengharapan di dalam Tuhan. Itulah makna Minggu Advent pertama Bapak Ibu dan Saudara kepada kita.
semua bahwa kedatangan Tuhan tidak perlu kita terka-terka. Banyak orang berusaha menerka kapan Tuhan akan datang, tetapi tidak ada satupun yang bisa menjawab. Malaikat pun tidak, anak juga tidak, hanya Bapa saja yang tahu kapan kedatangan Kristus kembali. Maka berhentilah berspekulasi, gantilah semangat berspekulasi itu dengan semangat yang penuh sukacita dan semangat untuk terus berjuang melakukan tanggung jawab. Karena kita punya Tuhan yang memberikan pengharapan kepada kita seperti pohon ara yang muncul di musim panas. Maka Bapak, Ibu, dan Saudara, tema kita hari ini peduli dan berjaga-jaga, ingin mengajak kita untuk dengan penuh pengharapan, dengan penuh semangat dan sukacita di dalam kehidupan kita terus berjuang, melakukan, berkarya, melakukan tanggung jawab kita dengan menunjukkan kepedulian kepada orang-orang di sekitar kita. Kita hidup untuk berjuang, kita hidup untuk terus memberikan semangat dan pengharapan juga kepada sesama, menunjukkan kepedulian Allah juga kepada sesama yang membutuhkan kepedulian kita. Masa pandemi yang tak kunjung berakhir ini adalah kesempatan bagi kita untuk menunjukkan pengharapan di dalam Tuhan, bahwa Tuhan mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka mari kita menunjukkannya dengan melakukan tugas kita, dengan memperhatikan mereka yang ada di sekitar kita, mereka yang mungkin saat ini kehilangan pengharapan, mereka yang mungkin kelelahan karena masa pandemi ini, mereka yang mungkin sedang berjuang, bergumul dalam kesendiriannya barangkali tengah masa-masa pandemi ini, atau mereka yang sedang bergumul dengan berbagai pergumulan hidupnya di masa pandemi ini. Kita diajak untuk hadir dengan semangat mengerjakan tugas dan tanggung jawab kita dengan baik. Minggu lalu kita sudah membahas banyak hal di Minggu Kristus Raja, bagaimana kepedulian itu bisa kita berikan kepada mereka yang tersisih, kepada mereka yang tidak mendapatkan perhatian. Di minggu ini kita mau diajak untuk bersemangat untuk mewujudkannya, tidak berhenti melakukan tugas tanggung jawab pelayan kita. Pandemi bukanlah kesempatan bagi kita untuk berhenti, tapi sebaliknya, kesempatan bagi kita terus berkarya. Gereja-gereja Tuhan dimanapun berada terus berkarya, memberikan kesaksian dan pelayanannya kepada masyarakat di sekitar yang berkekurangan. Kita juga terus berkarya melalui media-media yang ada. Kita tidak bisa bertemu, tetapi ibadah-ibadah kita terus upayakan agar kita memiliki semangat bahwa kita tidak sendiri. Ada komunitas yang terus memberikan semangat kepada kita. Tuhan memberikan komunitas, memberikan semangat kepada kita. Media-media Zoom juga dimanfaatkan kepada semua usia. Agar apa? Agar kita terus berjuang dengan semangat di tengah masa pandemi ini. Maka marilah kita manfaatkan dengan baik segala hal yang Tuhan berikan bagi kita, untuk keluarga kita, untuk lingkungan, untuk komunitas, dan bahkan orang-orang di sekitar kita. Martin Luther, Bapak, Ibu, dan Saudara, Bapak Gereja Reformasi, pernah mengatakan bahwa sekalipun besok Tuhan akan datang, aku akan tetap menanam di kebun apelku. Apa maksudnya, Bapak, Ibu, dan Saudara? Bagi Martin Luther, kapanpun Tuhan datang, itu bukan yang terutama. Yang terutama adalah bagaimana ia dapat tetap berkarya dengan penuh semangat, karena ia tahu Tuhan datang, ia punya pengharapan. Bukan Tuhan datang, ia tidak punya pengharapan. Maka marilah kita berjuang mewujudkannya di dalam kondisi yang tidak mudah yang kita hadapi saat ini. Untuk menutup khotbah saya, Bapak, Ibu, dan Saudara, saya ingin mengambil waktu sejenak untuk juga dapat mengenang seorang rekan pendeta yang baru saja berpulang, dan beliau telah memberikan banyak sekali inspirasi kepada banyak pendeta-pendeta, juga pendeta-pendeta muda, termasuk saya. Pendeta almarhum pendeta emeritus Purboyo Susila Radea dari GKI Pondok Indah. Bagi saya, beliau telah memberikan begitu banyak inspirasi untuk menunjukkan bagaimana menjadi orang-orang yang hidup dengan penuh semangat dan pengharapan, berjaga-jaga melakukan tanggung jawabnya dengan maksimal sepanjang pelayanannya di tengah-tengah dunia ini. Bahkan Bapak, Ibu, dan Saudara, dalam
beberapa kesaksian yang saya dengarkan ketika beliau berpulang kemarin dari rekan pelayanan di GKI Pondok Indah maupun juga dari keluarga beliau, dikatakan bahwa beliau, walaupun beliau masih usia rentan di masa pandemi ini, beliau masih menyempatkan diri untuk terus melayani, baik melalui tayangan YouTube maupun melayani secara langsung. Yang saya tahu beliau masih memimpin bahkan ibadah pemakaman di Taman Makam Pahlawan Kalibata, dan beliau menunjukkan kepedulian untuk menghibur mereka yang sedang bergumul dengan pandemi melalui berbagai media, karena beliau punya semangat untuk menjalani kehidupan ini, termasuk dalam pembaringannya di rumah sakit. Beliau bahkan masih meminta istri beliau untuk mencatat, mempersiapkan berbagai hal terkait dengan pelayanan beliau selanjutnya. Apa yang beliau teladankan kepada saya, yang saya dapat katakan pada hari ini sejalan dengan apa yang kita hayati dalam minggu Advent ini. Bagaimana hidup ini dijalani bukan untuk berjaga-jaga, bukan untuk ketakutan, tetapi berjaga-jaga karena kita punya pengharapan, punya semangat untuk hidup. Dan hal itu ditunjukkan dengan melakukan tanggung jawab, kepedulian kepada sesama. Apapun yang kita jalani di masa pandemi ini, berapapun usia kita diajak oleh Tuhan untuk terus berjuang, menunjukkan kepedulian kepada sesama kita. Maka Bapak Ibu dan Saudara, selamat berjaga-jaga. Tunjukkanlah kepedulian kepada orang-orang di sekitar kita, lingkungan sekitar kita yang saat ini sedang bergumul dengan kondisi yang tidak mudah di masa pandemi ini. Selamat juga memasuki minggu Advent pertama. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Jemaat yang kasih, mari kita bangkit berdiri. Bersama umat Tuhan di sepanjang apa dan tempat, marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat dipersilakan duduk kembali. Dan mari kita bersama-sama berdoa.
Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa yang kami puji dan kami sembahi dalam Tuhan Yesus Kristus. Sungguh kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Pada hari ini kami boleh bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Di tengah kebahagiaan kami saat ini, kami terus-menerus bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk pertolongan dan anugerah Tuhan dalam kami mengurus perizinan rumah ibadah yang terus kami lakukan bersama dengan seluruh umat Tuhan, dan kiranya bersama dengan lingkungan yang kami terus sosialisasikan, kiranya Engkau memberkati segala upaya ini ya Tuhan, agar pada waktu Tuhan, izin ini dapat diberikan kepada kami, supaya kami boleh beribadah dengan lebih tentram dan damai. Kami menyerahkan setiap usaha-usaha ini ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan, dan bersama dengan PPRI maupun jemaat yang lain, kiranya terus Engkau memberkati segala upaya ini. Kami mohonkan semua ini ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Melanjutkan doa syafaat kami ya Tuhan, kami juga mau berdoa bagi setiap kami tempat ini. Kami mohon kiranya Tuhan memberikan kepada kami hati yang penuh dengan sukacita untuk dapat menantikan kedatangan Kristus kembali. Sukacita karena Kristus yang kami yakini akan datang kembali adalah Kristus yang akan menolong dan menyelamatkan kami. Sukacita karena kami meyakini bahwa Kristus yang akan datang kembali adalah Kristus yang mempercayakan kepada kami tanggung jawab untuk kami dapat lakukan, dengan kami juga mewujudkan kepedulian kepada sesama kami, kepada orang-orang yang Tuhan percayakan, mulai dari keluarga kami sampai lingkungan masyarakat yang ada di sekitar kami. Tuhan, tolonglah kami dapat menjalankan setiap peran kami dengan baik di tengah-tengah masa pandemi ini, dalam kami menyambut masa Natal, dalam mengenang kembali kelahiran Tuhan Yesus Kristus, penantian akan kelahiran Tuhan Yesus Kristus, tapi juga dalam kami menantikan kedatangan Kristus kembali. Tuhan, tolonglah pekerjaan kami, Tuhan tolonglah studi kami, Tuhan tolonglah berbagai aktivitas yang kami lakukan di masa pandemi ini. Tuhan kiranya memimpin usaha kami, memimpin berbagai hal yang kami lakukan di dalam pergumulan kami di masa pandemi. Juga termasuk dalam pergumulan keluarga kami, pergumulan ekonomi kami, pergumulan sosial kami. Kami hanya memohon kepada Tuhan di dalam pengharapan bahwa Tuhan kami akan senantiasa menolong kami untuk melewati berbagai pergumulan ini. Kami juga berdoa bagi setiap kami yang sedang bergumul dengan sakit penyakit. Tuhan tolonglah agar kami dapat juga senantiasa berharap kepada Tuhan, di mana kami meyakini Tuhan juga berkarya dan bekerja melalui makanan, minuman, obat-obatan, dan perawatan dari tenaga medis yang menolong kami. Khususnya juga kepada mereka yang sedang bergumul dengan sakit karena wabah COVID-19. Tolonglah mereka, berikanlah mereka kekuatan dalam melewati pergumulan yang tidak mudah ini. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi setiap kami yang sedang bersuka cita karena berbagai alasan. Tuhan tolong sempurnakan sukacita kami, dengan kami juga dapat terus dimampukan menjadi berkat bagi sesama kami. Kami juga berdoa bagi setiap gereja Tuhan dimanapun kami berada. Tolonglah agar kehadiran kami dapat sungguh-sungguh mewujudkan cinta kasih Tuhan di tengah-tengah kondisi pandemi yang penuh dengan pergumulan saat ini, di mana kami dapat bekerja bersama dengan masyarakat dan orang-orang di sekitar kami, termasuk dengan pemerintah kami, di mana kami juga berdoa bagi pemerintah kami, berikanlah hikmat bagi mereka untuk dapat memikirkan yang terbaik bagi penanggulangan wabah COVID-19 ini, dengan bekerja bersama dengan seluruh elemen masyarakat lainnya. Terima kasih ya Allah untuk GKI Cilduk Raya dengan berbagai program penyesuaian di masa pandemi ini. Kami juga tak lupa menyerahkan, biar Tuhan yang memimpin kami. Kami berdoa juga untuk setiap tenaga medis yang bergumul di garda terdepan dalam menangani wabah ini. Tuhan tolonglah mereka, berikan perlindungan bagi mereka dan kekuatan di tengah peningkatan maupun juga berbagai dinamika kasus virus wabah COVID-19 ini yang sedang berlangsung di negara kami. Inilah doa kami ya Bapa, kami mohon ampun atas seluruh kesalahan dosa kami, dan kami berdoa menyerahkan seluruh doa syafaat kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Karena kami meyakini Tuhan akan mendengar dan menjawab
Doa kami seturut dengan kehendak-Mu karena kami berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang kekasih, selamat bergabung bagi jemaat dan simpatisan yang baru pertama kali beribadah secara online bersama-sama dalam ibadah online GKI Ceduk Raya. Kiranya kita bersama-sama mendapatkan damai sejahtera, sukacita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jemaat yang kekasih, kita memasuki liturgi persembahan, dan sebagai dasar persembahan, saudara-saudara kekasih Tuhan, dengan penuh syukur, mari kita haturkan persembahan yang telah kita siapkan, seraya mengingat firman-Nya yang diambil dari 1 Petrus 2 ayat yang kelima. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari dapat mengumpulkan persembahan melalui rekening atas nama GKI Ceduk Raya pada Bank BCA nomor rekening 336-800-8003. Umat juga dapat menggunakan QRIS dengan melakukan scan QR Code yang terdapat pada halaman akhir warta jemaat hari ini. Hal ini memungkinkan umat untuk memberikan persembahan melalui aplikasi Sakuku, OVO, Dana, Link Aja, dan GoPay. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kembali kami mengucap syukur ya Tuhan. Pada hari ini Kau telah persekutukan umat-Mu GKI Ceduk Raya ini dalam persekutuan ibadah Minggu Advent yang pertama. Kami bersyukur kepada-Mu ya Bapa untuk berkat-berkat yang telah Engkau curahkan kepada kami sepanjang minggu ini. Dan biarlah ya Tuhan, melalui kasih dan anugerah Tuhan, kami juga boleh membawa persembahan kami ke hadapan-Mu yang Maha Kudus. Untuk itu ya Bapa, kuduskanlah persembahan kami ini, dan terimalah. Dan kiranya melalui berkat Tuhan yang melingkupi teman-teman kami, rekan-rekan kami, dan umat Tuhan yang boleh berbagi kasih, kiranya nama Tuhan senantiasa dikuduskan dan dipermuliakan. Dan kiranya melalui persembahan ini, banyak berkat yang boleh dicurahkan kepada sesama kami, sehingga melalui kami nama Tuhan terus dipuji. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sempit, orang sedih mengerang. Tolong mereka yang dalam gelap, bawalah sinar terang. Pakailah aku jalan berkat-Mu, memancarkan cahaya-Mu. Buatlah
Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, marilah kita kembali ke dalam kehidupan kita. Kita sambut kedatangan Kristus kembali dengan penuh sukacita. Juga di dalam pengenangan akan kelahiran Kristus, proses kelahiran Kristus. Kiranya Tuhan senantiasa menguatkan kita untuk dapat menjalankan setiap tugas yang juga Ia percayakan kepada kita. Oleh karena itu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Maka sekarang terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Mari